Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Wulandari dalam program Berita Jos. Sosok perempuan menangis yang keluar dari rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta menjadi sorotan setelah hal itu diungkapkan Baradae alias Richard Eliezer di persidangan. Baradae menceritakan hal tersebut saat duduk sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu kemarin 30 November 2022. Menurut Baradae alias Richard Eliezer, kejadian sosok perempuan misterius yang pernah datang ke rumah Verdi Sambo itu terjadi jauh sebelum Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak. Disampaikan Baradae, perempuan misterius tersebut menangis dan lekas pergi dari rumah Sambo. Sebelum perempuan itu pergi, Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terlihat marah. Keterangan Baradae itu bermula ketika Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menanyakan hubungan antara Sambo dengan istrinya Putri Chandrawati, termasuk pertengkaran yang pernah terjadi. Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengungkap bagaimana kronologi dirinya bertemu dengan sosok perempuan menangis di rumah Jalan Bangka. Ia mengaku melihat perempuan tersebut dalam kondisi menangis saat keluar rumah. Sementara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terlihat marah saat memasuki rumah tersebut sebelum si perempuan keluar. Hal itu disampaikan oleh Baradae saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November 2022. Mulanya Hakim Wahyu Santosa menanyakan perihal adakah pertengkaran antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sebelum peristiwa di Magelang. Baradae lalu bercerita bahwa dirinya sempat melihat sosok perempuan yang menangis saat keluar dari rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2022. Mengutip Kompas TV, saat itu Putri Chandrawati tiba-tiba mengajak dirinya, Brigadir J dan Matius untuk pergi ke suatu tempat. Putri lalu meminta agar Brigadir J dan Matius untuk berada dalam satu mobil dengannya. Sementara Baradae diminta ikut dengan menggunakan mobil lain. Mereka lalu pergi ke arah Kemang. Baradae lalu bertanya kepada Brigadir J lewat HT kemana tujuan mereka pergi. Brigadir J meminta agar Baradae terus mengikuti arah mobil. Saat itu mereka hanya berputar di area Kemang. Rombongan tersebut kemudian mengarah dan berhenti di rumah Jalan Bangka. Sesampainya di Bangka, Baradae mengaku melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dalam kondisi marah. Baradae kemudian diminta Brigadir J untuk memarkirkan mobil di belakang. Berselang setengah jam kemudian, Verdi Sambo pulang bersama Azan Romer dan Sadam. Menurut Baradae sama dengan Putri, Verdi Sambo tiba di rumah tampak marah-marah dan langsung ke dalam. Brigadir J dan Matius kemudian menginstruksikan agar ajudan tidak masuk ke dalam rumah dan berjaga di luar. Baradae pun mengaku tak tahu kejadian apa di dalam rumah. Tak berselang lama, Baradae melihat sosok perempuan yang keluar rumah sambil menangis. Perempuan tersebut kemudian sempat berbicara kepada Baradae mencari keberadaan sopirnya. Baradae lalu menemui sopir perempuan tersebut yang berada di mobil Pajero hitam. Perempuan tersebut kemudian naik mobil dan langsung pulang. Lantas perempuan itu pun pergi meninggalkan rumah Bangka bersama sopirnya menggunakan mobil Pajero berwarna hitam. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun.